Oke, kebetulan kemarin itu barangnya baru aja ready, jadi langsung gua gasken ya bahas si GoPro Hero 12 Black ini karena gue cukup penasaran dengan produknya yang cukup kontroversial. Jadi sekontroversial apa? GoPro Hero 12 kini hadir dengan berbagai kontroversinya, mulai dari minimnya pembaruan hingga durasi video launchingnya menjadi yang terpanjang. Tapi dibalik itu semua, gue yakin ada suatu hal yang bisa dibanggakan. Sebelum lanjut bahas produknya, gue mau kasih tahu dulu nih ke kalian, ada software bagus buat kalian yang suka fotografi. Jadi ini dia semacam plugin gitu guys, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau kalian mau beli yang berbayar, kebetulan banget nih, gue bisa bantu dengan pakai kode promo InsideCam20 atau klik aja link di bawah ya. Nama softwarenya Retouch for Me. Di sini banyak disediain plugin bagus buat Mac dan juga Windows. Dan tersedia juga buat banyak software, bisa buat Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Premiere, dan lain sebagainya. Nah, gue sekarang mau coba download plugin yang buat Photoshop, namanya Retouch for Me Heal dan juga Dodge and Burn. Caranya setelah kalian download dan install, dia udah otomatis tersedia pada Photoshopnya kayak gini guys. Jadi tinggal masuk aja ke menu filter dan di paling bawah ada menu Retouch for Me, tinggal kalian aplikasiin aja deh. Nah, kalau yang gue pakai ini untuk memperbaiki kulit wajah biar bisa lebih halus lagi. Dan juga bisa menghilangkan area hitam serta kerutan di wajah kayak gini dengan Dodge and Burn. Gimana? Keren kan? Kalian juga bisa kok, langsung aja klik link di bawah ya. GoPro sendiri sudah menjadi ikon bagi kamera action. Jadi kalau kalian tanya kamera action, ya nggak jauh dari kata GoPro. Sampai saat ini GoPro sudah mengeluarkan series ke-12-nya yang ada di tangan gua ini, yaitu GoPro Hero 12 Black. Jadi ini bukan ngomong doang, langsung aja kita bahas kameranya GoPro Hero 12 Black ini. Let's go! Oke, pertama gue mau bahas boxnya dulu ya. Kali ini yang gue dapet itu cukup berbeda karena dia dilapisin sama kertas amplop kayak gini, warna coklat ya. Di depannya ada tulisan GoPro dan juga ada nama supplier resminya si GoPro, yaitu Changhong IT. BTW kalau nggak salah ya, supplier resmi sekarang itu Changhong IT, atau mungkin ada juga ya yang garansi TAM dan juga garansi Denka. Tapi yang gue dapat kali ini garansi yang Changhong ya. Mungkin mereka memberikan tambahan packaging biar lebih eksklusif aja ya. Oke, sekarang kita coba buka boxnya. Wow, box atau kotaknya ini warnanya hitam full ya, nggak ada warna apapun kecuali ada tulisan yang warna putih. Terus di depannya ini ada produk gambar si GoPro-nya. Di samping-sampingnya tentunya ada spesifikasi dan juga isi di dalam boxnya. Yang kita dapat tentunya selain si GoPro Hero 12 Black-nya, ada baterainya juga, terus juga beberapa mounting serta kabel chargingnya. Dan gak ketinggalan juga kertas garansi serta buku petunjuknya. Soal desain seri 12 ini yang cukup menonjol adalah di bagian warnanya yang dikasih semacam bintik biru gitu ya, atau sprinkle biru. Jadi nggak hitam polos ya. Biasa aja sih sebenarnya, tapi seenggaknya ada upgrade sih walaupun agak dipaksain. Kayaknya sih mereka mau menebalkan warna GoPro-nya di produk mereka, yaitu warna biru. Atau biar kelihatan lebih mewah aja ya. Nah, selain itu sih nggak ada upgrade yang cukup berarti ya di Hero 12 ini dari yang sebelumnya, yaitu Hero 11. Oh ya, sama paling di bagian bawahnya nih ada lubang tripod biar kalau masang bisa langsung aja, nggak perlu tambahin mounting lagi. Better lah. Kalau dari layarnya, terus juga mikrofon, speaker itu sama persis sih. Layar utamanya pakai yang ukuran 2,27 inci, touchscreen tentunya. Lensanya juga pakai yang 12mm f2.8. Selanjutnya kalau bahas dalemannya, lagi-lagi gua harus bilang dengan berat hati sama aja. Pakai sensor ukuran 1/1,9 inci dengan 27 megapiksel dan juga dibantu prosesor GP2. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari GoPro Hero 12 ini?
Eits, jangan khawatir guys, mereka mengklaim fitur stabilisasi yang mereka bawa yaitu Hypersmooth 6.0 di GoPro Hero 12 ini lebih stabil dibanding sebelumnya. Sekarang gua akan ngetes buat jalan, gimana stabilisasinya, udah pasti sangat bagus juga ya. Namanya juga action cam ya, namanya juga si GoPro, udah pasti ada stabilisasi yang konon katanya sih ini lebih diperbaruin lagi ya di Hypersmooth 6.0. Jadi lebih stabil tapi dia lebih kerasa ketika digunakan dalam kegiatan outdoor yang bisa dibilang cukup mobile, kayak misalnya downhill atau mungkin kayak off-road gitu ya, yang jalanannya cukup rusak. Kalau buat jalan kayak gini sih udah pasti stabil lah. Fitur lainnya kayak time-lapse, horizon lock, dan semacamnya itu mungkin nggak perlu gue bahas ya, karena udah sama persis kayak di GoPro Hero 11. Jadi kalian juga pastinya udah pada tahu ya. Resolusi video juga sama ya, lagi dan lagi nggak ada peningkatan, masih di 5.3K dengan 60 fps. Tapi kalau dilihat ya, dibandingin sama pesaing lainnya sih emang masih lebih unggul sih GoPro ini. Jadi mungkin itu ya alasan mereka belum mau mengupgrade-nya terlalu banyak. Apalagi di GoPro Hero 12 Black ini juga udah 10-bit untuk pewarnaannya. Hasil foto yang dihasilkan dari sensor 27 megapikselnya juga terlihat cukup mengesankan bagi yang baru pertama kali melihatnya ya. Ya kalau kalian sudah menggunakan GoPro sejak lama sih ini udah hal yang biasa ya, bahwa hasil GoPro itu fotonya juga cukup bagus. Nah, kalau kalian tanya GoPro Hero 12 Black ini untuk masalah overheating itu ya menurut gue sama aja ya. Untuk sekelas kamera-kamera action kayak gini yang bodinya kecil, ini udah pasti overheating karena sirkulasi di dalam bodinya ini emang nggak sebaik kamera-kamera mirrorless yang lebih banyak sirkulasinya gitu ya. Apalagi ini kan didesain khusus buat underwater yang dimana bodinya ini cukup rapet banget gitu. Kalau baterai sih harusnya sama ya kayak GoPro Hero 11 tipenya, jadi bisa dipakai lagi. Nah, jadi gimana nih guys menurut pandangan kalian tentang hadirnya GoPro Hero 12 Black ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya pendapat kalian. Nah, kalau menurut pendapat gue pribadi sih GoPro emang belum mau mengupgrade terlalu banyak karena emang pesaingnya itu ya yang nggak terlalu banyak juga. Mungkin adalah 1 atau 2 produk atau brand gitu ya yang hampir setara, tapi menurut gue secara overall ya GoPro Hero 12 Black ini masih cukup powerful ya. Ya walaupun di GoPro Hero 11 pun masih cukup powerful sebenarnya. Lalu anggapan gue, GoPro Hero 12 Black ini diluncurkan sebagai penarik perhatian buat yang pengguna selain GoPro ya, jadi mereka tertarik untuk masuk ke dunia GoPro. Beda lagi kalau kalian yang sudah menggunakan GoPro sejak lama, misal dari 9, 10, 11 itu ya perubahannya nggak terlalu jauh ya menurut gua. Dari segi harganya menurut gua masih cukup standar ya, sekitar 7 jutaan ya, masih kejangkau lah ya sama kalangan mid to low. Nah, fitur yang gua rasain yang paling berasa gitu ya perubahannya dari GoPro Hero 11 ke Hero 12 itu ada sih ya beberapa, misalnya aja kayak lubang tripod di bagian bawah. Jadi kalian bisa langsung pasang selfie stick atau tripod yang nggak perlu pakai mounting tambahan lagi. Sama paling di bagian ukurannya atau size dari kamera ini, yang menurut gua GoPro Hero 12 ini emang lebih kecil beberapa mili aja sih, walaupun sedikit tapi ketika dipegang itu berasa banget. Ya di GoPro Hero 12 ini emang lebih compact dibanding sebelumnya, tapi bobotnya dia lebih berat ya. Oke, mungkin segini aja pembahasan gua soal GoPro Hero 12 Black ini. Mungkin ya bisa menjawab pertanyaan kalian tentang hadirnya GoPro Hero 12 ini yang cukup kontroversial kayak tadi gue bilang. Biar kalian gak ribet nyari-nyari toko buat beli GoPro Hero 12 Black ini, linknya